anak-anak semua? Siap. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sudah sholat zuhur belum? Sudah. Alhamdulillah. Nah, jadi kita bertemu lagi di mata pelajaran bahasa Indonesia. Pada hari ini kita akan memasuki materi yang namanya teks. Sebelum itu, kepada anak-anak semua silakan dibersihkan dulu di meja itu kalau ada sampah atau yang tidak diperlukan dalam pembelajaran bisa disembunyikan dulu, bisa disimpan dalam tas dulu. Mengerti? Bagus. Lanjut. Nah, sebelum itu, sebelum memasuki materi, teman-teman ada yang tahu tidak? Ini apa? Sepa. Apa? Itu berita yang biasa di sosial media atau di koran, di buku. Betul sekali. Siapa namanya? Hamna. Betul. Nah, lalu ini disebut sebagai teks editorial. Mengapa disebut teks editorial? Karena ini seringnya muncul di Koran. Ya betul. Lalu apakah kalian tahu apa manfaat atau dampak dari berita ini? Saya Pak. Apa? Jadi dari berita itu kita tahu dampak negatif dan positif dari media sosial terhadap anak remaja. Dampak negatifnya tentunya yang pertama jadi lalai dalam mengorganisasikan waktu, Ya, betul. terus kata-kata kasar di media sosial, Iya. salah pergaulan. Dampak positifnya mungkin wawasannya jadi lebih luas karena ya tahu hal-hal yang tidak ada di pelajaran kelas. Ya, nah, betul. Baik, anak-anak, karena kita hari ini belajar mengenai teks editorial, jadi sebelum memasuki ke pembelajaran utama atau kegiatan inti kita pada hari ini, Bapak akan menjelaskan secara singkatnya saja. Teks editorial ini seringnya muncul di koran atau berita karena seringnya teks editorial ini berfungsi untuk memberikan opini atau pendapat publik untuk dipublikasikan. Nah, sebelum kita memasuki ke materi atau kegiatan inti, apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Apa? Apa tujuan penulis untuk menulis teks editorial ini? Tujuan dari Tujuan penulis teks editorial ini. Ya, bagus pertanyaan dari Tantri. Tantri. Apa tujuan dari penulisan teks editorial ini? Yang pertama, teks editorial ini berfungsi untuk menyampaikan pendapat dari penulis tentang apa saja isu-isu yang ada di dunia atau di negeri kita pada hari ini. Misalnya, ini ada isu mengenai media sosial kan. Media sosial ini kan lebih apa ya? Sekarang sudah sangat marak ya, apalagi kepada para anak-anak yang berumur sudah memahami apa saja media sosial ini seperti TikTok sudah kecanduan kan. Jadi para pakar-pakar atau para penulis itu menuliskan pendapatnya itu di dalam teks editorial ini, dan teks editorial ini seringnya muncul di koran atau berita-berita. Begitu, Tantri. Apakah ada lagi yang ditanyakan? Saya Pak. Ya. Bagaimana cara penulis itu menyampaikan argumennya dalam sebuah teks editorial? Bagaimana cara Penulisnya menyampaikan argumen. penulis menyampaikan argumen? Baik, pertanyaan yang bagus dari siapa namanya? Maria Pak. Dari Maria. Ya. Bagaimana cara menyampaikan argumen yang bagus ya? Yang pertama, penulis itu yang pertama harus melihat dulu dari faktanya terkini itu. Faktanya seperti apa? Jangan membuat pendapat tapi berseberangan dengan faktanya atau bertentangan faktanya. Misalnya media sosial ini kan sudah pasti fakta kan bahwa sudah sangat maraknya kecanduannya. Jangan membuat berita atau teks editorial ini yang sesuai dengan fakta lingkungan atau isu-isu terkininya. Misalnya presiden kita katanya bagus kan, padahal sesuai fakta kan, padahal faktanya itu ya sangat ambruk lah. Ya begitu. Apakah ada pertanyaan lagi dari Maria? Cukup? Sudah cukup Pak. Cukup. Baik. Ada pertanyaan lagi kak?
sudah. Nah, jadi mengenai topik inti kita pada hari ini, kita akan membentuk yang namanya kelompok. Betul. Jadi kelompok pada hari ini hanya ada 2 saja. Jadi langsung Bapak bagi ya, atau mau bagi sendiri? Bapak saja. Ya, Bapak saja ya. Jadi ini tuh 2, 3, 4, 5, 6. Silakan pinggir ke sini. Sisanya tetap di sini saja. Ya, silakan ya, cepat-cepat. Ya, ya. Ini memutar. Nah, baik. Semuanya sudah duduk dengan masing-masing kelompoknya bukan? Sudah. Setuju saja bukan? Setuju. Atau ada yang komentar? Ada. Tidak ada. Ya, alhamdulillah. Jadi, tugas kalian pada hari ini yakni menganalisis struktur dari teks editorial. Jadi, teks editorial ini memiliki 3 bagian struktur. Yang pertama ada bagian tesis, lalu argumentasi, dan terakhir itu adalah penegasan ulang. Di sini di layar sudah saya berikan contoh dari teks editorial. Silakan teman-teman menganalisisnya apa saja, yang di bagian mana saja, yang bagian struktur tesis, bagian argumentasi, dan yang mana bagian penegasan ulang. Waktunya Bapak berikan sekitar 30 menit. Apakah cukup? Cukup. Atau ada yang ditanyakan mengenai tugas diskusi kelompok ini? Ya. Berarti paham ya? Paham. Langsung bisa dikerjakan ya? Bisa. Ya, baik, silakan dikerjakan dimulai dari sekarang. Baik, apakah sudah selesai tugasnya? Sudah. Siapa yang ingin maju terlebih dahulu dari kelompok ini? Satu atau kelompok 2? Kelompok kami, Pak. Kami, Pak. Ya, silakan perwakilan dari kelompok 1 agar dapat mempresentasikan apa hasil dari tugasnya. Ini Pak ketua kami. Iya. Saya, Pak. Ya, perkenalan dulu ya, Nak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Kristia, perwakilan dari kelompok 1, Pak. Nah, menurut kami di contoh yang sudah disediakan teks itu ada di paragraf 1 dan juga paragraf 2, yaitu saya bacakan, pendidikan yang berkualitas menjadi sangat penting agar suatu negara dapat sejajar dengan negara maju. Namun, kenyataannya pendidikan di tanah air belum sebanding dengan pendidikan yang ada di negara maju. Setiap lembaga pendidikan perlu mencetak lulusan yang berkualitas. Hal tersebut menjadi antisipasi terhadap perubahan dan tantangan yang harus dihadapi oleh setiap orang dalam menjalani kehidupan. Peningkatan kualitas pendidikan perlu dilakukan dengan upaya yang serius untuk menjawab persoalan yang dihadapi di masa depan. Agar dapat memperoleh pendidikan yang bermutu, maka setiap lembaga pendidikan perlu memberikan dukungan kepada setiap peserta didik. Beberapa tantangan yang akan dihadapi diantaranya kemajuan iptek, globalisasi, dan tenaga ahli yang mumpuni. Ya, itu adalah bagian dari tesis. Lalu bagian argumentasinya yang mana? Mungkin bisa langsung disebutkan saja yang di paragraf berapa? Argumentasinya ada di paragraf 3. Ya. Lalu penegasan ulang? Penegasan ulangnya? Penegasan ulang ini paragraf terakhir. Iya. Baik, silakan duduk. Silakan duduk. Nah, itu adalah hasil dari diskusi kelompok 1. Dari kelompok 2, apakah ada tanggapan dari jawaban dari kelompok 1? Apakah benar saja atau ada jawaban yang lain? Tidak, Ya. Pak, menurut kami yang tesis itu di paragraf pertama, sedangkan argumentasi itu di paragraf kedua, lalu penegasan ulang itu ada di paragraf terakhir. Oh, mungkin bisa disebutkan mengapa kelompok 2 menjawab atau menanggapi bahwa paragraf 2 ini termasuk dari bagian argumentasi. Karena di
jadi disebut argumentasi karena itu ada memuat pendapat argumen dari si penulis. Gitu? Gitu. Yakin? Yakin. Iya. Jadi anak-anak, jawaban dari kalian dua kelompok ini masih dianggap benar. Ya. Tapi ini sebenarnya di bagian tesis ini mungkin anak-anak masih belum memahami ya apa yang dimaksud dari tesis, apa yang dimaksud dari argumentasi, apa yang dimaksud dari penegasan ulang. Jadi tesis ini adalah pemberian fakta atau data dari yang akan kita bahas. Jadi benar saja jawaban dari kelompok 2 dan kelompok 1 tadi itu masih kurang tepat saja, tidak salah ya. Jadi paragraf 1 dan paragraf 2 ini paragraf 1 itu termasuk dari tesis karena memuat fakta dan data. Ya betul. Lalu paragraf 2 sampai paragraf 3 ini termasuk argumentasi. Mengapa disebut argumentasi? Karena di paragraf ini memuat yang namanya opini. Argumentasi itu adalah kata lain dari opini. Iya betul. Ada yang tahu apa opini? Betul sekali. Lalu di bagian struktur yang ketiga adalah penegasan ulang. Ini sama saja dengan yang namanya simpulan dari penulis yang menulis teks editorial ini. Jadi seringkalinya dalam setiap teks itu bagian simpulan itu ada di bagian paragraf akhir. Begitu murid-murid, begitu anak-anak. Ya mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Apakah ada? Mengerti Pak? Tidak ada? Tidak ada. Ya. Langsung kita ke bagian evaluasi dan refleksi. Anak-anak semuanya mempunyai atau membawa ponsel kan? Membawa? Semua membawa, Pak. Ya, semua membawa ya, alhamdulillah. Silakan dipindah dulu ya. Ini kode batangnya. Silakan diisi. Sudah diisi? Sudah. Isi secepatnya ya. Ya, Pak. Ini pada batang ini berisi penilaian sejauh mana kalian memahami materi yang dipelajari pada hari ini. Selanjutnya untuk materi berikutnya kita akan membahas yang namanya teks eksposisi. Jadi silakan kepada anak-anak untuk belajar untuk minggu depan dan persiapannya. Jadi bisa tahu apa itu teks eksposisi, apa saja contohnya. Paham? Paham. Ya. Bagaimana anak-anak? Apakah masih semangat? Masih. Jangan bohong. Iya. Alhamdulillah masih semangat. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Bapak minta maaf minta ridho di akhirat apabila ada salah kata pengucapan kata atau ada yang tidak masih kurang dimengerti bisa japri di grup saja ya nanti. Ya, silakan. Saya Bapak akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.